George Washington lahir pada 22 Februari 1732 di Virginia, koloni Inggris di Amerika Utara. Ia berasal dari keluarga pemilik perkebunan yang cukup terpandang. Sejak kecil, Washington menunjukkan sifat disiplin, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pendidikan formalnya tidak panjang, tetapi ia belajar matematika praktis, survei tanah, dan keterampilan militer yang kelak menjadi modal penting dalam karirnya. Sebagai remaja, ia bekerja sebagai juru ukur tanah. Pekerjaan ini membuatnya berkeliling pedalaman Virginia, berinteraksi dengan penduduk asli Amerika, dan memahami kondisi geografis yang luas serta keras. Pengetahuan ini kelak sangat berguna ketika ia menjadi komandan militer. Washington kemudian bergabung dengan milisi Virginia dan mendapatkan pengalaman dalam Perang Prancis dan Indian. Di sana, ia belajar kerasnya peperangan, sekaligus menyadari kelemahan pasukan kolonial yang kala itu masih sangat bergantung pada Inggris. Pengalaman itu membentuk pandangannya. Ia melihat bahwa jika koloni ingin benar-benar mandiri, mereka harus memiliki kepemimpinan sendiri, bukan sekadar perpanjangan tangan Inggris. Pandangan inilah yang semakin kuat ketika Inggris memberlakukan pajak-pajak berat kepada koloni tanpa memberi mereka wakil di parlemen. No taxation without representation menjadi semboyan yang menggema, dan Washington berada di barisan yang mendukung perlawanan. Ketika Revolusi Amerika meletus pada 1775, Washington terpilih sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat Kontinental. Keputusan ini tidak hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena reputasinya sebagai tokoh dari Virginia, salah satu koloni besar, sehingga bisa menyatukan dukungan dari koloni-koloni lain. Memimpin pasukan yang serba kekurangan, Washington menghadapi tantangan luar biasa. Tentara kolonial kurang perlengkapan, sering kelaparan, bahkan tidak dibayar. Namun Washington bertahan dengan keteguhan yang jarang dimiliki pemimpin lain. Ia bukan jenderal yang selalu menang. Washington mengalami banyak kekalahan, terutama pada awal perang. Tetapi ia memiliki kemampuan luar biasa, bertahan di saat sulit, menjaga moral pasukan, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Salah satu langkah briliannya terjadi pada malam Natal 1776, ketika ia menyeberangi Sungai Delaware secara diam-diam dan menyerang pasukan Hessian di Trenton. Kemenangan itu kecil secara militer, tetapi besar secara psikologis. Moral pasukan bangkit, dan rakyat kolonial kembali percaya bahwa perjuangan ini bisa dimenangkan. Bertahun-tahun ia memimpin perang yang panjang, hingga akhirnya dengan bantuan Prancis, pasukan Amerika berhasil memaksa Inggris menyerah di Yorktown pada 1781. Perang Revolusi pun berakhir dengan pengakuan kemerdekaan Amerika Serikat. Washington dipandang sebagai pahlawan nasional. Banyak orang bahkan ingin menjadikannya raja. Tetapi disinilah letak kebesarannya. Ia menolak kekuasaan absolut. Ia memilih kembali ke rumahnya di Mount Vernon, menjadi warga biasa. Tindakan ini mengejutkan dunia, karena jarang ada panglima perang yang setelah menang justru menanggalkan kekuasaan. Namun, panggilan tugas datang lagi. Setelah perang, Amerika masih rapuh. Negara baru itu membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat. Pada 1787, Washington ikut serta dalam konvensi konstitusi di Philadelphia. Kehadirannya memberi wibawa besar, meskipun ia jarang bicara. Hanya dengan duduk di ruangan itu, semua orang merasa harus serius. Konstitusi Amerika pun lahir, dan ketika tiba waktunya memilih presiden pertama, semua suara bulat mendukung Washington. Sebagai presiden pertama Amerika Serikat, Washington menghadapi tantangan membangun negara dari nol. Tidak ada presiden, tidak ada contoh sebelumnya. Ia harus menyeimbangkan kekuasaan eksekutif agar tidak terlalu lemah, tetapi juga tidak berubah menjadi diktator. Washington menolak gaya monarki. Ia tidak ingin dipanggil Yang Mulia, melainkan cukup Tuan Presiden. Ia sadar, cara dirinya memerintah akan menjadi model untuk semua penerusnya. Dalam pemerintahannya, Washington membentuk kabinet dengan tokoh-tokoh besar seperti Alexander Hamilton sebagai Menteri Keuangan dan Thomas Jefferson sebagai Menteri Luar Negeri. Ia juga menegakkan otoritas federal, misalnya dalam menumpas pemberontakan Whiskey, yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat benar-benar punya kekuatan. Washington menjaga agar negara baru ini tidak hancur karena konflik internal. Ia juga sangat berhati-hati dalam urusan luar negeri. Ia percaya bahwa Amerika harus netral dalam konflik Eropa, karena negara masih terlalu muda untuk terseret dalam perang besar. Setelah 2 periode menjabat,
Washington kembali menunjukkan kebesarannya. Ia menolak untuk dipilih lagi. Dengan sukarela ia mundur, memberi contoh bahwa presiden bukan jabatan seumur hidup. Tradisi ini bertahan lama, hingga akhirnya diatur resmi dalam konstitusi. Dalam pidato perpisahannya, ia berpesan agar Amerika menghindari perpecahan politik dan jangan terjebak dalam aliansi permanen dengan kekuatan asing. Pesan ini menjadi warisan politik yang berpengaruh selama puluhan tahun. Washington wafat pada 14 Desember 1799 di usia 67 tahun. Kepergiannya disambut duka mendalam di seluruh negeri. Banyak orang menyebutnya sebagai Bapak Bangsa Amerika. Bukan hanya karena ia memimpin perang kemerdekaan, tetapi juga karena ia memberi teladan kepemimpinan, tidak rakus kekuasaan, mengutamakan persatuan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Karakter inilah yang membuat namanya dikenang sepanjang masa. Warisan Washington terlihat jelas di banyak hal. Namanya diabadikan menjadi ibu kota negara. Washington DC wajahnya terpahat di Gunung Rushmore bersama para presiden besar lainnya. Potretnya muncul di uang $1, mata uang yang paling dikenal di dunia. Tetapi lebih dari semua simbol itu, warisan terbesarnya adalah prinsip bahwa Amerika Serikat berdiri bukan di atas kekuasaan seorang raja, melainkan di atas hukum, konstitusi, dan kepemimpinan yang berganti secara damai. Tanpa Washington, mungkin Amerika tidak akan pernah lahir seperti sekarang. Ia bukan sekadar pemimpin militer, bukan hanya presiden pertama, tetapi contoh abadi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan kerendahan hati. Dari perkebunan kecil di Virginia hingga menjadi tokoh yang mengubah sejarah dunia, perjalanan George Washington adalah bukti bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang memerintah selamanya, melainkan tentang tahu kapan harus berjuang, kapan harus memimpin, dan kapan harus menyerahkan tongkat estafet kepada generasi